Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala wa ba'du. Para pemirsa, pecinta dakwah Islam dimanapun berada, pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang pengertian Al-Quran dan ruang lingkupnya, di mana para ulama menyebut Al-Quran itu adalah kalamullah al-mu'jiz al-munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktub fil masahib al-manqul alaihi bitawatur al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran adalah kalam Allah yang berintisari mukjizat atau mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis atau termaktub di dalam mushaf, lembaran-lembaran yang dijilid, disalin dengan jalan mutawatir, dan siapapun yang membacanya dianggap telah melakukan ibadah. Itu menurut ulama dalam konteks atau arti secara terminologi atau arti luas atau arti istilah. Dari arti bahasa ya Al-Quran itu ya bacaan, sesuatu yang dibaca. Maka Al-Quran itu kadang-kadang disebut Quran karena berupa bacaan. Ada ulama yang menyebutnya sebagaimana penyebutan Allah juga, disebut ad-dzikr, peringatan. Disebut al-furqan, pembeda. Disebut at-tanzil, sesuatu yang diturunkan oleh Allah. Asy-Syarqani menyatakan bahwa Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari permulaan surah Al-Fatihah sampai dengan akhir surah An-Nas. Itu menurut Asy-Syarqani. Sementara Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan Al-Quran sebagai firman Allah yang diturunkan kepada hati Rasulullah Muhammad bin Abdillah melalui Ruh Al-Amin, roh yang jujur, yang itu malaikat Jibril, dengan lafaz-lafaz Arab atau berbahasa Arab dan dengan makna yang benar agar dapat dijadikan hujjah bagi Rasul bahwa ia benar-benar Rasul Allah, menjadi undang-undang bagi manusia, memberi petunjuk kepada mereka, dan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, dan mengandung nilai ibadah bagi yang membacanya. Sementara yang dimaksud dengan Al-Quran terhimpun di dalam mushaf ialah lembaran terdiri dari lembaran-lembaran yang dibukukan. Diawali dengan surah Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian secara mutawatir sampai terus dari Rasulullah, sahabat kubro, sahabat sugro, kepada tabi'in, tabi'in, terus pada ulama dan sampai pada generasi-generasi penulisannya dan hingga saat ini sampai kepada kita. Namun bagaimana Al-Quran itu? Apakah Al-Quran akan tetap terjaga hingga akhir zaman? Tentu saja. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Sebagai bacaan yang bernilai sastra tinggi, yang banyak mengandung hikmah, banyak mengandung sejarah-sejarah umat-umat terdahulu,
banyak mengandung hukum di dalamnya. Maka Al-Quran juga sebagai obat bagi umat manusia. Itulah Al-Quran, kalam Allah, firman Allah, yang di dalamnya mengandung ajaran untuk dijadikan pedoman hidup dan tuntunan dalam tata nilai kehidupan umat manusia dan seluruh alam. Karena memang Al-Quran diturunkan sebagai rahmat semesta. Ajarannya berlaku sepanjang masa, sejak diturunkannya hingga hari kiamat kelak. Kebenaran yang terkandung di dalamnya tak dapat diragukan lagi. Maka untuk itu harapan saya kepada kita para jamaah semuanya, untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan cara memperbanyak Al-Quran. Karena banyak membaca Al-Quran itu akan melembutkan hati kita, akan melembutkan dan menguatkan batin kita. Al-Quran kita harapkan kelak menjadi penyelamat kita. Karena Al-Quran merupakan kalamullah. Al-Quran merupakan firman Allah. Maka Allah juga menyitir di dalam surah Al-Isra ayat 88, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan ia, sekalipun sebagian mereka membantu sebagian yang lain. Katakanlah ketika Musailamatul Kadzab, Musailamah yang maha pendusta itu, membuat tandingan Al-Quran dengan ya dibda, dan seterusnya, itu tidak akan mampu, malah dibuat tertawa oleh sahabat-sahabat Nabi waktu itu. Itulah keijazan atau kemukjizatan daripada Al-Quran yang tidak akan mampu ditandingi oleh siapapun, dipertegas oleh Allah dengan surah Al-Hijr ayat 88. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Al-Quran sebagai pengingat dan peringatan yang jelas, penerang kehidupan umat. In huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin, dalam Yasin ayat 69. Al-Quran hanya sebagai pelajaran dan kitab yang memberi penerangan hati. Di dalam Al-Quran berisi tentang zikir. Ayat lain menyatakan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan memperbanyak zikir kepada Allah, hati-hati kita menjadi tenang. Semua hati manusia akan tenang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat kepada kita semuanya, utamanya kepada saya secara pribadi dan keluarga semuanya, dari teman, rekan, sahabat. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah di masa-masa pandemi global COVID-19 seperti saat ini yang membuat banyak orang merasa takut. Berpeganglah, pijakilah Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, pedomanilah, perbanyaklah membaca, berbicara, berkomunikasi dengan Allah dengan kalamnya ini. Insya Allah Allah akan melindungi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa nafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.